sebelum kehadiran Nabi Nuh, ada 5 orang lelaki soleh, namanya Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Kelima orang ini sangat dihormati, ya. Mereka terkenal dengan keadilan dan kesolihannya. Jika kelima orang itu meninggal, semua orang merasa sedih. Apakah kalian mau aku buatkan patung yang menyerupai kelima orang soleh itu? Patung itu akan membuat kalian selalu ingat dengan orang-orang soleh itu. Iblis generasi berganti. Tadinya patung itu hanya digunakan sebagai pengingat, lalu berubah menjadi Tuhan yang disembah. Dalam keadaan masyarakat yang seperti inilah kemudian Allah mengutus seorang nabi, yaitu tadi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan segala kebesaran Allah, dari penciptaan langit, bulan, bintang yang bercahaya, matahari, pergantian siang dan malam, dan semua kenikmatan yang mereka rasakan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Namun bukannya disambut Nabi, dakwahnya Nabi Nuh malah mendapat ejek. Ketika itu kaum Nabi Nuh yang mau beriman hanya sedikit orang. Bahkan mereka yang mau beriman malah dari golongan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta. Justru mereka lah yang mendapat hidayah dari Allah. Tapi Nabi Nuh apakah menyerah? Tidak. Nabi Nuh terus bersemangat berdakwah tanpa lelah. Dan itulah benih-benih kebencian semakin timbul dari orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh. Hei Nuh, kami tidak melihat kecuali hanya seorang manusia biasa seperti kami. Kami pun tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan orang yang hina di antara kami. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggapmu sebagai seorang manusia. Coba bayangkan, Nabi mau berdakwah, mengajak ya, menyembah Allah, mengajak beribadah kepada Allah, lalu diejek seperti ini. Coba kalau kalian diajak kebaikan, malah dibilangin baik. Setahu kamu kalau ngatur, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Nah, tapi Nabi Nuh ya, tapi Nabi Nuh tetap diajak. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian agar kalian tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Itu kata Nabi Nuh. Tapi apa? Orang-orang kafir itu malah berkata, wahai, kamu telah memperbanyak bantahan terhadap kami. Tidak usah banyak omong lah istilahnya. Tunjukkan saja kepada kami azab yang kau ancamkan itu jika memang engkau benar. Orang-orang itu malah menantang datangkan azab. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Allah menurunkan firman, Allah menghibur langsung kepada Nabi Nuh. Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat yang tidak tahu bersyukur. Doanya Nabi Nuh. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Nuh. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, buatlah kapal dengan kawasan yang petunjuk buat kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan tenggelam. Kapal itu berukuran sangat besar. Sebelumnya belum pernah ada kapal yang besarnya sebanding dengan kapal Nabi Nuh. Jadi orang berpengetahuan membuat kapal dari apa? Dari apa? Kayu. Nabi Nuh
pengikutnya. Mereka mengerjakan perintah itu bersama-sama, siang dan malam. Mereka terus bekerja tanpa kenal. Orang ini berkata, "Hai Nuh, tampaknya sekarang kamu telah menjadi tukang kayu ya?" Mengelebet, "Bukankah kamu mengaku sebagai seorang nabi atau rasul? Kenapa sekarang menjadi tukang kayu dan membuat kapal?" Ejek salah seorang kafir. "Hai Nuh, kapal itu jalannya di laut, bukan di darat. Bagaimana dia akan berjalan? Apakah kapal ini akan ditarik oleh sapi? Atau mungkin jangan-jangan kamu mengharapkan angin untuk menarik kapalmu?" Hahaha, ejek yang lainnya. Semua itu menertawakan apa yang dilakukan Nabi. Nabi Nuh hanya menjawab dengan singkat, "Nanti kalian akan mengetahuinya sendiri." Setelah sekian lama, akhirnya kapal pun selesai dibuat. Allah kemudian menurunkan wahyu, memberikan tanda-tanda kemunculan azab. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa seluruh keluarganya dan seluruh orang beriman masuk dalam kapal. Juga membawa segala jenis hewan berpasang-pasangan. Kalau berpasang-pasangan berarti apa sama apa? Hewannya hewan jenis apa? Jantan dan jadi diperintahkan untuk masuk. Hewan-hewan itu masuk ke kapal berpasang-pasangan. Dan juga dibawa masukkan segala jenis tumbuh-tumbuhan ke atas kapal. Mulailah dari tanah itu keluar gelembung-gelembung air. Gimana? Nah, itulah tanda-tanda dari Allah bahwa azab akan segera tiba. Setelah semuanya masuk, Nabi Nuh dan orang-orang beriman, Allah perintahkan untuk memuji dengan sebagai tanda syukur. Anak saleh, mereka membaca doa, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Sekarang kita ikuti doa itu sebagai doa apa? Doa apa? Jadi ternyata itu diambil dari kisahnya Nabi Nuh yang akan memulai perjalanannya dengan menggunakan kapal. Coba pada hafal nggak? Hafal? Coba doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Jadi jangan lupa setiap naik kendaraan apapun ya, untuk doa yang ini kendaraan apapun ya, baca doa itu sebelum jalan. Nah, arti dari doa ini adalah, "Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Itu arti doa itu, insya Allah. Jadi ketika itu kita naik kendaraan itu minta perlindungan Allah, kita bersyukur atas nikmat Allah bisa menaiki kendaraan itu. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk membaca doa. Anak salih, dengarkan doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Apa? Ulangnya ini apa? Coba ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, doa ini khusus jika kalian nanti naik kapal, naik kendaraan yang di atas air, ya. Karena artinya gini, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah membukakan pintu-pintu langit, turunnya hujan sangat deras. Belum pernah ada hujan seperti itu di muka bumi ini sebelum dan sesudahnya. Permukaan bumi mengeluarkan air. Semakin lama semakin tinggi. Jadi air itu keluar dari tanah, turun dari langit. Dari semua tempat yang bisa keluar air. Kan sampai gunung-gunung tenggelam. Nabi Nuh memperhatikan kaumnya yang berombak-ambing di atas air.
Tiba-tiba kita melihat seorang yang begitu dia kenal. Siapa kira-kira? Ada seseorang yang dia begitu kenal di antara air itu. Ternyata ada anaknya Nabi Nuh di antara air itu. Nabi Nuh mengajak anaknya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir." Apakah anak itu menerimanya? Apakah itu menerima ajakan ayahnya? Padahal dia sudah melihat semua tempat tenggelam. Bahkan dia sudah berusaha payah, hampir tenggelam di air itu. Dan ayahnya ngajakin, "Ayo nak, naik ke atas kapal, beriman kepada Allah." Lalu anaknya berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini." Jadi berapa? Dia akan cari gunung yang lebih tinggi untuk bisa menyelamatkan diri. Nabi berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi dari sisa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Biar Nabi terus menunjuk putranya. Namun putranya tetap melawan. Hingga akhirnya hilanglah putranya dari pandangan Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh berlayar ke perairan tanpa peta. Sampailah Allah memerintahkan langit berhenti mencurahkan hujan, dan juga memerintahkan daratan untuk tidak lagi mengeluarkan air, menelan semua air-air yang membanjiri. Hingga mereka berlabuhlah di sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Apa? Gunung Judi. Nah, disitulah mereka memulai kehidupan baru.